lebih santai saja ya, Iya, lebih Bang, santai aja, Bang. diskusi ringan, santai terkait dengan prospek sepak bola Bima. Kalau kita berbicara sepak bola, mungkin teman-teman semua di sini di Big Talk untuk talk show-nya ini sudah tahu semua bagaimana itu sepak bola, terus apalagi sepak bola sekarang olahraga yang paling favorit di kancah dunia, khususnya di Bima ya. Kita berbicara dulu terkait dengan keadaan sepak bola Bima. Mungkin teman-teman biar kita tahu dan biar kita lebih fokus untuk pemahaman sepak bola Bima. Untuk sepak bola Bima di sini cukup luar biasa. Kita lihat dari keadaan sekarang ya. Untuk prestasi ya kita udah tahu semua untuk masalah prestasi sepak bola Bima sudah tembus sampai ke Liga 3 untuk masuk ke final zona Bali Nusantara, dan itu pun ya memang ada beberapa kendala terkait dengan pengurusan, terus terkait dengan keadaan fasilitas. Nah ini yang harus kita semua kupas bagaimana untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh sepak bola Bima ini, apa solusi terbaik untuk PSSI Bima dan menjadi rekomendasi untuk pengembangan sepak bola Bima. Kalau kita berbicara untuk dari perspektif pendidikan yang harus kita, apalagi untuk di perspektif pendidikan, terus untuk kepelatihan, itu jelas dari usia tingkat ini yang harus kita sama-sama bahas. Mungkin nanti ada masukan-masukan dari Pak Dokter Ifran, terus dari Rangga, mungkin dari masukan atau pertanyaan dari teman-teman peserta yang lain terkait masalah pembinaan usia dini. Kalau kita berbicara pembinaan usia dini di Kabupaten Bima masih jauh, saya katakan. Karena pembinaan yang menjadi masalah penting dalam keadaan sepak bola Bima ini, yang pertama masalah pembinaan, itu yang pertama. Terus yang kedua kearifan lokalnya masyarakat kita di Bima. Terus yang ketiga masalah fasilitas. Nah ini 3 hal penting yang harus kita sama-sama ketahui. Kami dari perguruan tinggi di Kabupaten Bima sudah melakukan beberapa riset terkait minatnya masyarakat Kabupaten Bima. Ini saya buka di sini ya, untuk ada hasil riset kami di tahun 2016 kemarin. Mantap, Bang. Siap. Ya. Udah berjalan 4 tahun. Hasil riset kami bahwa untuk minat sepak bola ini kami membandingkan, untuk ini yang menjadi masalah kearifan lokal tadi yang sudah saya katakan. Kalau masalah pembinaan usia dini mungkin dari kepengurusan nanti kita bahas lebih lanjut. Ini yang mungkin saya yang kupas dulu, masalah yang paling besar di Bima ini masalah kearifan lokal. Kearifan lokal yang saya maksud yang paling penting yang harus kita ketahui bersama, bahwa sepak bola di Bima ini lebih dominan. Ya memang minat dan bakatnya luar biasa di sepak bola, tapi yang masih menjadi kearifan lokal di Bima yang masih dikembangkan yaitu sepak bola mini. Kalau kita kenal bahasa Bimanya itu sepak bola plastik itu ya. Nah, ini yang menjadi hasil riset kami itu, bahwa di Kabupaten Bima ya, di Kabupaten Bima itu peminat kalau kita membandingkannya itu yaitu sepak bola mini. Nah, berbeda dengan sekarang. Kalau kita berbanding di tahun 2019 2020, alhamdulillah. Nah, makanya tadi kita berbicara untuk prestasi sepak bola. Untuk riset itu kami memberikan rekomendasi ke pihak
pihak Bapeda sebagai perancang pengembangan daerah, Badan Perancang Pengembangan Daerah. Di sana kami memberikan laporan penelitian itu bahwa Kabupaten Bima itu lebih dominan ke sepak bola mini ketimbang sepak bola besar. Sehingga, nah, alhamdulillah hasil riset itu menjadi acuan teman-teman dari PSSI Bima, lebih dirutinkan karena itu rekomendasinya harus mau tidak mau PSSI itu harus sering mengadakan event atau turnamen. Nah, sehingga prestasi 2019-2020 itu jadinya kelihatan walaupun kita gagal di Liga 3 seperti itu. Tapi alhamdulillah paling tidak ada perkembangan yang begitu, itu karena semua efek dari event-event yang sering kita adakan, yang sering orang-orang dari PSSI adakan. Berbeda dengan 2016, 2017 sampai 2018 itu bahwa Kabupaten Bima lebih banyak mengadakan turnamen-turnamen sepak bola mini. Nah, ini yang menjadi masalah besar bagi kita karena sepak bola mini itu kan walaupun itu memang itu adat kita udah menjadi kearifan lokal kita, tetapi ya kalau kita mau berbicara prestasi ya tidak mungkin kita ingin mengembangkan sepak bola mini. Sepak bola mini itu hanya sampai sebatas tingkat desa dan tingkat kecamatan seperti itu. Kalau kita mau berbicara prestasi, ya mari kita sama-sama membangun dan mengembangkan sepak bola dengan melalui event itu. Nah, terus kenapa tadi saya menyinggung masalah pembinaan usia dini? Otomatis ketika usia dini itu, ketika pembinaan usia lewat usia dini berbagai desa atau kecamatan sudah ada, ya otomatis juga event-event itu juga pasti ada. Nah, ini kesadaran masyarakat yang masih memang kurang terhadap prestasi sepak bola. Mungkin itu gambaran awal saya sampaikan. Mungkin nanti bisa kita saling cross-check, saling diskusi, masukan-masukan. Nanti itu gambaran awal saya untuk sementara. Oke, ya. Siap Bang. Terima kasih Bang. Ya, mungkin kita akan langsung menuju ke narasumber berikutnya ya, sebelum kita menggali lebih dalam tentang faktor yang disampaikan oleh Bang Iwan tadi. Ya, silakan Ian. Ya, Bang. Belum tersambung. Halo? Halo. Ya, silakan Ian. Ya, Bang. Mungkin buat Bang Ifran lagi, mungkin sama kayak tadi, perspektif Abang tentunya dalam membangun sebuah sepak bola di suatu wilayah itu, faktor-faktor apa aja Bang yang sekiranya mungkin penting dalam membangun sebuah sepak bola yang maju, mungkin dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain Bang. Mungkin Bang Ifran bisa itu Bang, pendapatnya Bang. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat adik-adik dari Bima yang memfasilitasi komunikasi ini. Jadi kalau saya mungkin terlalu cepat sebenarnya nih, harusnya ini Bang Rangga dulu nih. Gimana baiknya jadi Bang? gini, iya. Kalau saya mungkin nanti karena saya kan hanya dari perspektif kesehatan aja. Jadi kalau bicara pengalaman mulai dari pembinaan usia dini, Bang. Jadi Rangga mungkin lebih banyak udah makan banyak makan asam garamnya gimana persepak bolaan ini bagusnya. Sampai beliau bisa sampai keluar kan itu udah pasti punya pengalaman yang banyak lah. Kalau saya mungkin ibaratnya hanya akselerasi sebenarnya kebetulannya. Jadi langsung loncat ke sana bukan hanya karena sebagai seorang dokter aja, jadi nggak melewati yang namanya proses sepak bola mulai dari step by stepnya itu nggak saya lewatin secara nggak melewati proses itu. Jadi mungkin kalau menurut saya mungkin baiknya mungkin Rangga dulu yang bicara tentang itu. Nanti saya tinggal menambahkan dari perspektif saya, yang terutama mungkin dari perspektif kesehatan ataupun perspektif yang saya tahu selama yang saya ikuti persepak bola Indonesia seperti itu. Mungkin begitu. Siap Bang. Ya. Oke Bang. Ya mungkin langsung Bang Rangga kali ya.
buat lempar langsung Ya. pertanyaan terkait pesan tadi. Ya, silakan Bang Rangga. Pak Dok, merendah apa Dok? Wati Arya ya. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menginisiasi acara atau diskusi pada malam hari ini. Mungkin langsung saja terkait tema pada malam hari ini tentang prospek sepak bola Bima ya, kalau nggak salah. Iya Bang, betul. Ya, sebenarnya saya sepakat dengan artikel yang mungkin tadi dipelajari oleh Mas Nizam ya, Nazim. terkait Iya, Bang. Nazim. Mas Nazim ya, bahwa memang betul ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan sepak bola di suatu daerah. Ya, beberapa hal tadi mungkin semuanya sangat berpengaruh, dari psikologi pemain, terus pembinaan, sarana dan prasarana, terus sistem manajemennya, ya. Itu sudah mencakup semua menurut saya. Dan ada mungkin sedikit ya saya tambahkan terkait mungkin pelatih ya. Jadi kalau berbicara perkembangan sepak bola suatu daerah, jadi kita tentunya jelas membutuhkan ilmu yang tentunya seorang pelatih yang sudah punya ilmu banyak tentang sepak bola. Dalam arti kan lebih banyak, makin banyak pelatih di Bima ya, sepak bola Bima juga otomatis secara tidak langsung makin berkembang. Jadi saya rasa untuk sekarang kalau dilihat dari SDM yang dimiliki oleh Kabupaten Bima khususnya, saya kira banyak adik-adik kita yang punya potensi yang luar biasa di bidang sepak bola. Cuman ya kembali lagi, kita punya banyak tantangan yang harus kita benahi sebenarnya, dari sistem manajemen, terus si ASKAP yang mungkin akan menjadi otak dari berkembangnya sepak bola di Bima. Jadi ya menurut saya ini perlu perhatian khusus lah buat mungkin pemangku jabatan yang berada di PSSI misalnya di Kabupaten Bima. Harusnya mereka memberikan menjadi mereka yang istilahnya ini menyiapkan gitu loh, menyiapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Iwan tadi, bahwa kendala sebenarnya yang dihadapi kita di Bima tidak adanya kompetisi yang berkelanjutan. Jadi tidak ada motivasi buat adik-adik kita bahwa sepak bola hanya sebagai hobi lah, watiwara istilahnya, tujuan yang jelas, langkah-langkah yang. Jadi menurut saya Bima punya potensi yang sangat besar untuk masa yang akan datang. Intinya Kalau dari minimal saya, nggak ada kayak nggak ada kompetisi, jadi kesannya mau dibawa kemana setelah ini gitu kan ya, bingungnya kan ya. Ya betul, karena dari kalau pandangan saya dari seorang pemain, kita berlatih tujuannya untuk berkompetisi. Jadi bukan hanya semata-mata berlatih tanpa ada tujuan gitu, tujuan yang jelas ya. Kita juga ingin kepastian bahwa seorang pemain ya, kita berlatih untuk tujuannya berkompetisi di bidang, maksudnya skala nasional, internasional, ataupun misalnya di daerah itu sendiri. Jadi ini menurut saya PR yang harus kita benahi bersama sebenarnya. Ya mungkin dimulai dari
pengurus-pengurus PSSI Kabupaten Bima misalnya kan, yang harusnya memiliki ide-ide yang bagus lah untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Bima. Dan saya juga dari pengalaman saya selama berkarir di dunia sepak bola, yang saya rasakan memang semua butuh proses sebenarnya. Mulai dari pembinaan, terus untuk melangkah lebih jauh lagi ya kita harus melalui proses yang cukup panjang. Jadi bukan hanya 1-2 tahun, tapi butuh waktu yang lebih lama agar kita bisa bersaing dengan daerah-daerah lain. Ya. Contohnya dari misalnya kita punya sumber daya SDM yang bisa dibilang berkualitas lah kalau dari segi sepak bola. Jadi di Bima ada banyak pemain-pemain yang memang yang tidak bisa kita kembangkan. Dalam arti kan mereka mau mengembangkan tapi tiada sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi adik-adik ini tidak punya tempat dan ruang untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut. Jadi iya. Benar ya. Jadi selama Abang berkarir di dunia sepak bola, pada saat bermain di Bima itu berapa kali main di lapangan yang berumput gitu, Bang? gimana? Selama Abang berkarir di dunia sepak bola, jadi sebelum Abang masuk, halo? Ya, sebelum Abang masuk Bayangkara, Bang, sebelumnya di mana, Bang ya? Iya, kalau bercerita tentang perjalanan karir saya di sepak bola, mungkin ya saya hanya meringkasnya aja. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, saya hanya akan membagikan sedikit lah. Maksudnya ya pasti akan berhubungan dengan perkembangan juga buat sepak bola Bima. Saya akan berangkat dari pengalaman pribadi saya bahwa pada dasarnya mencapai sebuah tujuan yang kita inginkan ya memang harus butuh proses yang cukup panjang. Jadi saya memulai karir di Jogja di profesional dari tahun 2014. Jadi sebelum saya masuk profesional, saya mengikuti kompetisi internal di bawah naungan PSIM di Kota Yogyakarta. Dan saya membutuhkan waktu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun menurut saya waktu yang dari 2011 ke 2014. 3 tahun ya, kalau nggak 3 tahun. Saya butuh waktu 3 tahun untuk bisa mencapai target dan tujuan saya bermain di kompetisi nasional, menjadi seorang pesepak bola profesional. Ya ini menurut saya menjadi seorang pesepak bola profesional tidak gampang. Ya kita harus melawan yang sebenarnya diri sendiri ya. Kembali lagi ke apa yang dibilang masalah psikologis pemain juga itu menurut saya kunci keberhasilan dari seorang pemain ya kita harus bisa melawan diri sendiri. Nah, kalau saya menceritakan prosesnya ya cukup panjang. Apa yang saya alami ya mungkin buat saya ceritakan sekarang ya mungkin tinciin lah karena. Tapi pernah berkarir di sepak bola di ini, Bang? NTB, Bang? Ya, di Bima kalau berkarir di NTB di klub mana gitu? Kebetulan habis SMA saya langsung ke Jogja. Terakhir saya ikut usia dini tahun 2008-2009 bersama Adi Setiawan, Salahuddin, teman-teman saya yang lainnya. Iya. Tapi karena memang kembali lagi karena memang banyak keterbatasan yang atau hambatan yang ada di Bima ya
membuat saya maksudnya merantau, mencari pengalaman baru. Ya, alhamdulillah saya bisa berkembang di Yogyakarta ya. Tentunya dengan segala sarana dan prasarana yang didukung. Saya memotivasi diri sendiri juga untuk menjadi pemain sepak bola profesional, tentu dari dukungan keluarga, orang tua. 2014, 3 tahun saya menuju profesional. Tahun 2017 saya ke Surabaya, Persebaya Surabaya. Terus 2018 saya ke PSS Sleman, sampai 2019 2 musim saya di PSS Sleman. Nah, 2020 saya di Bayangkara untuk musim ini. Iya, berarti di PSS Jadi Sleman mungkin, itu pada saat dari Liga 2-nya itu Bang ya? Liga 2 Sejak ya. dia Liga 2 ya? iya, dari Liga 2 2018 terus Liga 1 2019. Oh ya, berarti Sampai salah satu naik kasta we. berhasil ya? Ke Ya, berhasil pemain mengantarkan kunci, PSS Sleman ke Liga 1. Salah satu kabarnya Ya gitu. bukan, iya, mungkin sebenarnya lebih ke beruntung sih mungkin ya. Sama sebenarnya saya sama mungkin teman-teman di Bima juga yang punya sebenarnya kualitas pemain-pemain di Bima jauh lah dibanding saya. Saya modal beruntung aja bisa berkarir di sepak bola profesional. Tergantung dari mungkin ya faktor keberuntungan, terus mungkin kerja keras, Kerja ya, keras ya, pasti sih. tekad dan kemauan yang keras ya, itu yang mengantarkan saya ya menjadi pesepak bola profesional. Rendah hati sekali Bang Rangga. Tidak, maksudnya begini, ya, saya lihat juga kan mungkin saya udah 2 minggu saya di Bima, saya melihat potensi-potensi yang ada di khususnya di tempat tinggal saya di Dena ya. Saya melihat adik-adik di sini punya kualitas. Maksudnya mereka ini memiliki bakat yang memang bakat alami. Ya. Mereka berawal dari hobi, ya. Tidak didukung dengan sekolah sepak bola, tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, terus mereka juga harus membagi waktu dengan hal-hal yang lain. Ya, ini menurut saya luar biasa bagi saya. Ya, luar biasa. Tinggal mungkin tugas dari PSSI mungkin yang punya wewenang atas sepak bola juga di Bima, gimana caranya agar bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Bima. Saya lihat banyak sekali dari berbagai daerah di Kabupaten Bima, pemain-pemain muda yang cukup berkualitas, saya rasa cukup banyak lah istilahnya. Nah, ini yang menjadi kendala sebenarnya. Agar hobi atau potensi yang dimiliki ini bisa tersalurkan. Ya. Bisa, saya rasa akan banyak lah pemain-pemain profesional yang dari Bima. Kalau didukung dengan sistem manajemen yang baik, didukung dengan bisa sarana dibilang, dan Bang, prasarana yang... Ya, berarti bisa dibilang, Bang, misalnya kalau Abang tidak keluar dari Bima dan tidak ke Jogja, bisa jadi Abang tidak akan dipantau oleh klub-klub besar ya. Besar gitu ya. Atau Bisa gimana, jadi kayaknya. Bukan bisa jadi ya, memang pada kenyataannya tidak akan, jangankan dipantau, maksudnya ya realitanya keadaan yang sekarang aja yang terjadi ya memang seperti ini, bahwa seperti itu ya. Kita tidak memiliki ruang untuk bisa berkembang di Kabupaten Bima. Jadi sebetulnya butuh orang-orang yang mau berkorban lah buat perkembangan sepak bola Bima. Ini bukan hanya bicara masalah kemauan, tapi banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan sepak bola suatu daerah. Contohnya finansialnya harus bagus, terus mungkin tadi sarana dan prasarana, itu faktor-faktor pendukung. Memang semuanya harus punya keterikatan Bang ya, biar goal itu tercapai. Betul. Ya, seperti yang dibilang sama Bang Iwan juga tadi, Bang Rawan Setiawan juga tadi, salah satu faktor yang mempengaruhi juga adalah sistem pembinaannya itu ya, yang dari usia dini, bertahap, lalu kompetisi. Adanya kompetisi, gitu. Memang sepertinya lebih sangat-sangat berpengaruh.
Oke, mungkin Dan kita akan ke... kompetisi, Oh ya, gimana Bang? ya, dan kompetisinya juga harus berkelanjutan. Jadi ada kompetisi jangka panjang, ada kompetisi jangka pendek. Jadi untuk memantau bakat-bakat ya kita butuh kompetisi. Ini benar. Mungkin langsung ke ini kali ya, Bang Ifran kali ya. Iya. Dari perspektif Bang Ifran lah terkait bagaimana sepak bola itu dikatakan ideal, hal apa yang harus dilakukan. Mungkin seperti itu, Bang. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Saya rasa apa yang sudah disampaikan sama Rabuan dan juga Rangga udah mewakili banyak hal yang ingin saya sampaikan juga. Tapi saya mungkin di sini hanya sekedar menambahkan saja beberapa hal dari, bukan menambahkan sebenarnya, melengkapi dari penyampaian Rabuan sama Rangga. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, ini dari sudut pandang saya, kita di Bima ini sebenarnya bukan kekurangan bakat dan potensi. Itu kalau ada orang yang ngomong seperti itu tentang Bima, saya rasa itu sangat tidak benar menurut saya, karena Bima ini kaya akan bakat dan potensi yang luar biasa kalau untuk bicara sepak bola. Apalagi hampir sebagian sebenarnya anak-anak muda sekarang ini sangat hobi dan fanatik dengan sepak bola sebenarnya. Jadi kalau kita bicara kemampuan yang anak-anak Bima ini sebenarnya sudah punya semua untuk sudah punya semua untuk melanjutkan karir sebagai pesepak bola. Cuma memang dari dulu yang jadi pertanyaan saya ketika saya pertama kali bergabung atau ikut nimbrung di dunia persepak bolaan profesional, ternyata yang selalu jadi pertanyaan saya adalah hal apa yang membuat anak sekecil ini, para pemain bola sekecil ini, para bakat luar biasa sekecil ini bahkan tidak berani untuk bermimpi. Itu yang selalu jadi pertanyaan saya. Bermimpi untuk menjadi pemain profesional aja itu mereka takut. Nah, hal itu yang menjadi indikator buat saya, sehingga saya menemukan beberapa fenomena, beberapa hal yang mungkin memang perlu kita perbaiki sama-sama, yang perlu kita koreksi sama-sama, yang perlu kita kembangkan sama-sama, yang memang tidak cukup hanya dengan si A, si B, si C, atau organisasi A, B, dan C, tapi memang ini perlu kerjasama yang luar biasa dari pihak-pihak yang memang merasa bertanggung jawab atau merasa memiliki persepak bolaan di tanah Bima ini sebenarnya. Kalau saya bilang hanya ada 2 faktor yang mempengaruhi persepak bola itu dia bisa berhasil atau enggak. Yang pertama itu faktor eksternal. Yang kedua, yang pertama itu faktor internal ataupun faktor eksternal. Saya bicara faktor internal artinya saya bicara tentang kemampuan dirinya sendiri, mulai dari kemampuan skillnya, kemudian kemampuan fisiknya, kemudian dari segi mentalnya seperti yang disampaikan sama Pak Robuan tadi, kemampuan psikologis juga ini sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan karir sepak bolanya sebenarnya. Karena jujur aja, saya selalu bilang ke beberapa pemain yang setiap yang saya temui, selama saya pulang ini mungkin pulang saya yang terlama. Jadi selama saya di sini seperti kata Rangga, kebetulan kita jalan-jalan, melakukan silaturahmi, main bola sama-sama dengan beberapa bakat yang ada di daerah Kabupaten Bima dan Kota Bima. Memang ternyata benar seperti yang dikatakan Rangga, Bima ini sangat kaya akan potensi pemain sepak bola yang luar biasa. Hanya satu mungkin yang perlu kita garis bawahi, anak-anak ini ternyata bahkan seperti yang saya bilang tadi, bahkan untuk bermimpi jadi pemain sepak bola profesional itu mereka takut. Apalagi lebih. Nah, jadi mereka ini seperti anak kambing yang kehilangan induknya sebenarnya. Mereka mau melanjutkan hidup tapi nggak punya induk gitu. Mereka harus kemana dan harus seperti apa gitu. Sangat banyak sekali potensi luar biasa. Saya sangat apresiasi dengan prestasinya Rangga, Adi Setiawan, itu
orang-orang yang tidak melewati proses dengan instan. Itu orang-orang yang melewati proses yang sangat luar biasa, mulai dari mulai dari pengalaman hidupnya mereka, pengalaman mereka bermain bersama orang-orang di sana, itu betul-betul membentuk karakter mereka sampai sekarang, membentuk permainan mereka sampai sekarang. Jadi itu tidak instan. Nah, sedangkan yang saya lihat di Bima ini, hampir semua anak-anak itu, bukan hampir semua sebenarnya, banyak maksudnya beberapa anak-anak, sebagian besar mungkin yang saya temui, ini yang saya temui, perlu digarisbawahi yang saya temui, mereka punya kemampuan sebenarnya, punya kemampuan yang bagus, punya skill yang bagus, punya fisik yang bagus. Kalau masalah fisik, saya yakin dan percaya, saya selalu percaya semenjak saya pertama kali megang timnas, saya selalu bilang bahwa anak-anak Bima itu fisiknya jauh lebih kuat dibanding anak-anak di daerah lain sebenarnya. Karena kita daerahnya, kondisi geografis kita seperti apa dulu, ya itu harus kita pikirkan juga itu. Jadi orang nggak pernah meragukan sebenarnya kalau bicara kemampuan fisik dan kemampuan skill anak-anak Bima sebenarnya. Nah, jadi pertanyaan saya kadang yang jadi pertanyaan saya, terkadang anak-anak ini setelah saya lihat beberapa kompetisi, beberapa liga tarkam dan segala kompetisi-kompetisi yang pendek seperti itu yang saya perhatikan, memang apa istilahnya, anak-anak ini belum menjadi seorang bintang udah merasa bintang. Itu yang jadi masalah juga sebenarnya. Star syndrome, Bang, ya? Jadi ya star syndrome. Nah, itu mungkin jadi kalau nggak himbojo nah wati pun naik visi nah ulun naik tutan. Jadi kalau naik situtan kan rumah damak pun situ. Yang kayak dede kombe. Iya. Siap. Jadi kayak kurang lebih seperti ya. itu. Nah, karena kalau kalau kita bicara faktor internalnya, jadi memang kita tidak hanya butuh skill yang bagus, kita tidak hanya butuh kemampuan fisik yang bagus, tapi kita harus punya mental yang bagus juga. Itu dari faktor internalnya menurut saya. Kenapa? Karena faktor mental ini sangat penting. Pertandingan kita butuh mental. Ketika mau dimainkan ataupun tidak dimainkan, kita butuh mental yang bagus. Kemudian mental kalah, mental menang, mental dicurangi, itu udah harus siap dengan segala hal itu. Jadi kalau kita nggak siap dengan itu, ya banyak maaf, ya mungkin secara kita bisa lihat langsung bagaimana hebohnya kita dengan perkelahian antar klub sepak bola, perkelahian pada saat turnamen sepak bola. Jadi itulah yang menurut saya perlu kita benahi sama-sama. Bukan salah mereka juga sebenarnya, karena memang kita udah jadi jadi perilaku sosial budaya kita juga di sini mungkin yang memang sangat cepat-cepat terprovokasi, itu mungkin yang jadi masalah juga buat kita. Jadi tapi itu kan sangat berpengaruh dari faktor yang harus kita pertimbangkan juga adalah kondisi latar belakang mereka seperti apa, terus baik latar belakang sosial ekonominya, latar belakang pendidikannya, latar belakang budayanya, itu kan harus kita pahami juga. Jadi tidak serta-merta kita menyalahkan bahwa oh memang mereka enggak, tapi makanya saya bilang tadi ini PR kita semua sebenarnya, Jadi banyak faktor sebenarnya. Cuma saya berani bilang karena ini saya pernah lihat bukti nyatanya, lihat perjalanan bukti perjalanan panjangnya, ya salah satunya mungkin Rangga dan Ade adalah contoh nyata sebenarnya, contoh nyata yang bisa kita ambil sebagai motivasi, sebagai inspirasi, sebagai acuan bahwa segala sesuatu itu tidak bisa tidak bisa instan gitu. Semua butuh proses. Nah, mereka ini bukan tidak melewati proses yang sebentar gitu, seperti yang kata Rangga tadi. Mereka melewati proses yang panjang untuk sampai di titik ini. Nah, inilah yang tidak dimiliki, yang mungkin saya bilang masih kurang dimiliki oleh anak-anak Bima ini. Jadi yang terbentuk adalah mental-mental instan. Jadi selalu ketika ini pengalaman pribadi ketika saya menanyakan beberapa hal kepada anak-anak ini, yang pertama mereka keluhkan adalah nggak punya jaringan, nggak punya link, nggak punya ini, itu, dan segala macam. Aduh, itu kalau saya bilang itu hal-hal seperti itu hanya sebenarnya. Karena kalau saya bilang kalau mungkin Rangga dan Adi berpikiran seperti itu sampai sekarang, mungkin mereka nggak bakal sampai di sini sampai sekarang, sampai detik ini sampai sekarang. Mereka berani berpikir bahwa itu bukan halangan, bukan hambatan untuk saya bisa berkembang gitu. Sekarang balik lagi keinginan mereka yang sudah sejauh mana gitu, keinginan mereka yang sebesar apa. Jadi jangan salahkan keadaan. Kalau keinginan masih kecil kita tetap bakal kalah oleh keadaan. Kalau saya bilang seperti itu. Nah,
Rangga dan Adi adalah contoh real bahwa keinginan yang besar itu bisa mengalahkan keadaan sesulit apapun. Itu yang saya sangat apresiasi. Apalagi untuk di timnas pun rasanya itu hampir semua pemain-pemain yang datang itu tidak datang dengan karena mereka punya ini itu dan segala macam. Tidak, mereka datang dengan kerja keras yang berjodoh dengan keberuntungan seperti yang dibilang Rangga tadi. Kemudian nanti akan dikawinkan sama Allah. Kalau Tuhan sudah mau kawinkan, rezeki mah pasti datang. Kalau saya bilang seperti itu. Jadi betul-betul kalau dari faktor eksternal ya itu tadi pembinaan seperti yang dibilang sama Pak Rabuan juga, dibilang sama Rangga, pembinaan dari usia dini, kemudian kompetisi-kompetisi kelompok usia, kemudian mini-mini turnamen yang sebagai ajang untuk mencari bakat, untuk melihat bakat, kemudian mungkin nanti dari para pemangku kebijakan ini harusnya juga menyediakan kayak semacam wadah untuk para bakat-bakat di Bima ini bisa dilirik gitu. Misalnya salah satunya mungkin dengan mengundang pelatih-pelatih yang memang punya license di bidang sepak bola. Jadi mereka bisa mendapatkan pelajaran misalnya lewat coaching klinik, kemudian nanti coaching klinik. Jadi di situ mereka bisa dapat banyak pengalaman sebenarnya. Dapat banyak ilmu dari orang-orang yang sudah berpengalaman dengan sepak bola seperti itu. Jadi banyak faktor. Ditambah lagi memang kita nggak bisa pungkiri bahwa kita masih jauh dari yang namanya sarana prasarana yang memadai untuk sebuah sepak bola. Tapi kalau saya bilang pemain hebat itu tidak dibentuk begitu pemain hebat itu tidak datang dari hal yang mudah, kalau saya bilang seperti itu. Ya, contoh realnya tadi ya memang Rangga sama Adi ini, karena kalau mereka bisa, kenapa kalian nggak bisa? Itu yang selalu saya jadikan tolak ukur. Mereka bisa dengan segala keterbatasan dan latar belakang mereka yang mungkin serba terbatas dan serba kekurangan, tapi mereka mampu gitu loh. Kenapa kamu nggak mampu gitu loh? Apalagi sekarang zamannya udah zaman yang luar biasa canggih dan udah luar biasa maju. Sekarang bisa nonton YouTube aja, kita bisa lihat latihan-latihan yang bagus seperti apa. Kita bisa nonton sepak bola sesuka hati kita. Kemudian kita bisa lihat contoh-contoh video pertandingan sepak bola ataupun latihan yang banyak di YouTube misalnya seperti itu. Jadi kalau saya bilang harusnya anak-anak sekarang ini mereka lebih kaya, lebih pintar dan lebih punya semangat untuk menjadi seorang pesepak bola profesional jika mereka memang punya keinginan yang besar. Tapi kalau keinginan itu setengah-setengah memang agak susah untuk berkembang gitu. Memang betul-betul saya sebenarnya paling nggak setuju kalau hal-hal eksternal dijadikan kambing hitam. Pertanyaannya, faktor internal kamu sudah dibereskan atau belum? Jadi kalau faktor internal belum dibereskan, jangan harap faktor eksternal itu bisa kamu kalahkan gitu. Faktor internal tadi seperti yang saya sebut tadi. Misalnya yang paling utama kalau saya bilang mental sebenarnya, mental untuk bertanding, mental siap. Karena banyak maaf, ini kadang yang saya lihat anak-anak ini yang para pemain ini baru nggak dimainkan sebentar karena merasa udah bisa bermain karena merasa lebih bagus dibanding temannya, dia merasa harus dimainkan gitu. Nah, itu yang perlu diperbaiki tuh, yang perlu diluruskan. Karena tim sepak bola itu 11 orang. Tim sepak bola itu 11 orang. Menjadi pemain yang hebat itu bukan karena dia jago, bukan karena saja dia pintar menggoncek bola ataupun syutingnya keras, tapi pemain bintang itu atau pemain untuk tim itu adalah pemain yang dibutuhkan sama tim gitu loh. Bukan sekedar lebih dari sekedar jago, tapi dia adalah pemain yang dibutuhkan tim. Jadi kalau pada saat itu pemain itu nggak dibutuhkan sama tim, mau dia kelas apapun, kalau tim lagi nggak butuh, ya nggak mungkin dipasang gitu loh. Intinya hal-hal seperti ini, hal sepele seperti ini yang harus diluruskan sebenarnya, termasuk perkara pemanasan. Kalau pelatihnya suruh pemanasan ogah-ogahan, dibilang pakai baju cadangan aja udah malu-maluin. Ya ini kamu mau jadi pemain bola, mau jadi artis. Kalau mau jadi artis ya jangan kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Hanya artis yang langsung pakai baju bagus dan tampil. Kalau jadi pemain bola mah ada yang duduk di depan, ada yang duduk di belakang. Semua itu tim, bukan yang main saja. Semua yang sampai di cadangan itu adalah tim. Kalau saya bilang seperti itu. Siap, Bang. Terus ini juga, Bang, mau nanya, Bang. Kan ya. Kalau sepak bola ya,
setiap olahraga gitu kan punya kekuatan fisik yang berbeda-beda Bang ya. Terus sekarang juga ada lagi menjamur futsal Bang ya. Nah menurut Abang gimana Bang? Apakah futsal itu justru mensupport sepak bola atau malah menghambat ya sepak bola gitu Bang? Menurut Abang gimana Bang? Ya sebenarnya kalau saya bilang sih, ya ini sebenarnya Pak Rabuan punya lahan ini karena beliau lebih paham bagaimana bedanya sepak bola sama futsal. Tapi kalau dari perspektif saya yang hanya orang awam di persepak bolaan hanya ya mungkin kalau saya bilang sih sama aja sebenarnya saling menunjang aja. Cuma memang futsal sama sepak bola ini adalah dua olahraga yang berbeda sebenarnya. Itu lapangan kecil sama lapangan besar itu tidak bisa dimainkan itu dari ritme dan peran ini aja udah beda gitu. Beda ya. Tapi sebenarnya kalau yang saya lihat ternyata futsal ini sangat kalau dari perspektif saya menurut saya meskipun berbeda tapi sangat menunjang sepak bola sebenarnya. Kenapa? Karena pada saat latihan aja sebenarnya nggak langsung lapangan besar, kita mulai lapangan kecil gitu loh. Jadi kalau betul-betul diterapkan dengan baik, itu akan sangat membantu persepak bolaan gitu. Karena pada saat latihan di sepak bola pun tidak langsung lapangan besar. Jadi semua mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu, lapangan kecil seperti itu. Jadi bukan masalah gitu ya. Bukan masalah sebenarnya. Kalau untuk menghambat sih enggak, saya bilang justru sangat menunjang kalau saya bilang. Saya kira berpengaruh ke fisik pemain atau gimana enggak Bang ya? Kalau masalah fisik sebenarnya lebih capek main futsal loh kalau saya bilang karena intensitasnya tinggi terus gitu. Karena lapangan kecil kan, jadi kita terus bergerak. Oke. Makanya waktunya lebih kecil dibanding lapangan besar. Ya. Oke Bang, makasih Bang. Bang. Ya. Ini mungkin lanjut ke Bang Iwan. Tadi saya tertarik dengan hasil penelitian Bang Iwan yang mengatakan bahwa ternyata 85% gitu ya. Pemain-pemain bola atau pemuda-pemuda di Bima lebih tertarik kepada sepak bola mini. Nah, yang saya tanyakan adalah kira-kira itu kenapa Bang? Apakah karena fasilitas pendukung di Bima seperti lapangan sepak bola yang kurang, ataukah karena memang faktor psikologi mereka yaitu yang ingin ringkas atau singkat dalam bermain sepak bola, atau seperti apa? Mungkin Bang, silakan Bang. Oke, terima kasih. Menarik ini. Ya, yang pertama saya juga mau konfirmasi nanti masalah tadi Pak Dr. Ifran, masalah perbedaan futsal dengan sepak bola juga itu sangat menarik. Yang pertama saya menanggapi dulu dari pertanyaan dari Mas Nazim terkait tadi hasil riset kami menemukan ada 85% untuk secara sampel di Kabupaten Bima ini kami mendapatkan sampel penelitian itu 85% itu memang dari yang kami wawancara dan survei itu signifikan mengatakan bahwa seperti ini, bahwa turnamen sepak bola mini itu lebih sering diadakan. Itu yang pertama, alasan pertama yang diadakan yang disampaikan oleh para pemuda, para penyita bola seperti ini, para penyita bola di Kabupaten Bima. Bahkan mohon maaf ini, bahkan teman-teman pemain-pemain sepak bola Tarkam misalnya untuk lapangan besar itu lebih senang dan lebih sering main bola mini karena memang lahannya di sana. Lahannya memang di sana untuk pekerjaan, untuk pendapatan, untuk apalagi sekarang di sepak bola mini Kabupaten Bima itu kan luar biasa untuk hadiahnya, terus fungsinya. Nah, ini yang menjadi yang menjadi permasalahan kita di Kabupaten Bima, khususnya di Danam Bojo lah, Bima Dompu seperti itu. Karena nah itu untuk sepak bola mini ini sering diadakan event berbeda dengan sepak bola besar, karena sepak bola besar kan tadi memang ya kita tahu semua bahwa untuk event-event berkelanjutan misalnya dari liga-liga dari PSSI itu belum ada. Ini hanya Tarkam. Memang sekarang udah sering Tarkam, tapi memang untuk event resmi dari Liga PSSI Bima itu memang belum ada. Nah, itu yang menjadi motivasi para pemuda di Bima itu lebih dominan ke sepak bola mini seperti itu. Di samping juga masalah fasilitas, karena memang
fasilitas yang tersedia, karena berbicara sepak bola mini itu kalau sepak bola mini kan tidak membutuhkan lapangan yang standar, lapangan yang memang layak, tapi lahan sawah juga bisa jadi bisa dipertandingkan seperti itu kalau di Bima seperti itu. Iya. Itu kalau saya menanggapi kenapa bisa dikatakan 85% para pemuda itu lebih memilih ke ya itu masalahnya memang di dunia sepak bola Bima itu untuk event atau kejuaraan atau turnamen itu memang masih seperti itu. Bisa saya nyambung masalah tadi. Ini menarik juga pertanyaan dari Mas Ian untuk Pak Dokter. Masalah tadi untuk perbedaan ini saya ini sih memang belum saya ingin menyampaikan saja kalau memang belum dijadikan sebagai, mungkin Bang Nazim yang lebih paham masalah etika dalam riset, mungkin kalau belum dijadikan sebagai jurnal atau artikel memang belum kita layak sebagai referensi seperti itu, Bang Nazim ya. Tapi ini sudah dilakukan riset oleh teman saya. Kebetulan sekarang lagi disertasi teman-teman. Ada risetnya membandingkan bukan membandingkan, tetapi ini kemampuan pemain sepak bola ketika diberikan perlakuan atau diberikan latihan untuk latihan futsal, apakah ada perbedaan yang signifikan atau tidak seperti itu untuk skillnya. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami bahwa, nah yang pertama jangan sampai kita menganggap sepak bola dengan futsal, ya memang sama-sama kalau istilahnya dalam olahraga itu permainan invasi, saling menyerang seperti itu. Ada permainan invasi, saling menyerang, ada sama-sama kipernya ada, terus pemainnya ada. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa memang lapangan futsal itu lebih kecil dan lapangan sepak bola itu lebih besar, dan jumlah pemain juga mempengaruhi, dan intensitas. Nah, intensitas malah itu lebih ke futsal ketimbang sepak bola. Tapi yang harus kita ketahui bersama bahwa di sepak bola itu memang mempengaruhi. Nah, ini hasil riset ya, hasil riset dari teman saya ini. Saya sampaikan di sini hasil riset disertasi teman saya bahwa memang itu mempengaruhi perkembangan skillnya seperti itu, karena ada faktor tadi masalah bolanya, masalah berat bola itu lebih berat bola sepak ketimbang bola futsal. Nah, ini yang menjadi ini. Terus yang kedua, masalah keadaan lapangan, masalah luas lapangannya juga itu mempengaruhi. Tetapi untuk ini mungkin nanti saya akan bisa share untuk hasil riset lanjutan dari teman saya, riset disertasinya. Apakah nanti apa yang menjadi yang menjadi solusi untuk ketika kan ini nih, mungkin Mas Rangga juga kan ya walaupun jenuh di lapangan bola besar, otomatis sebagai hiburan itu ke lapangan futsal. Nah, ini berbeda dengan risetnya teman saya, bukan futsal itu bukan sebagai hiburan, tetapi risetnya teman saya itu diberikan perlakuan latihan futsal. Nah, dan ternyata memang ada perbedaan yang signifikan ketika dia belum menyentuh sama sekali bola futsal atau bermain futsal, dia malah lebih menurun skillnya dibandingkan dengan ketika diberikan treatment dengan permainan futsal seperti itu. Walaupun itu seimbang, ini dalam risetnya teman saya itu seimbang antara latihan sepak bola dengan latihan futsalnya, sama-sama diberikan. Misalnya seperti ini, dalam seminggu ada 7 hari, tetapi itu diambil 6 hari, 3 hari sepak bola, 3 hari futsal, selang sehari sepak bola futsal. Nah, itu ternyata dia malah mempengaruhi skillnya ya, antara lain yaitu kontrol, passing. Nah, itu berbeda karena memang
sudah terbiasa dengan lapangan kecil, malah larinya ke lapangan sepak bola seperti itu. Sepak bola. Itu mudah-mudahan nanti bisa kita share apakah nanti memang sudah dijadikan sebagai bisa kita sebagai referensi. Ini saya hanya menyampaikan belum, karena kalau kita berbicara hasil riset kan kalau belum masuk ke jurnal atau artikel kan belum kita sebagai acuan referensi seperti itu. Mungkin itu Bang Nazim. Ya, siap Bang. Makasih Bang. Ya, pengetahuan baru ya ternyata. Ternyata futsal malah punya pengaruh besar terhadap peningkatan skill dan kemampuan ya. Ya, pemain sepak bola malah ya seperti itu. Ya, terkait ini Bang, terkait hasil penelitiannya tadi, itu Abang kan tadi sempat bilang bahwa sempat diberikan rekomendasi kepada Bapeda gitu ya. Nah, kira-kira isi rekomendasinya apa dan apakah sudah direspon dengan baik oleh Bapeda atau seperti apa, Bang? Ya, silakan Bang. Ya, terima kasih. Untuk rekomendasi kami dari pihak peneliti, itu memang ini kami dibiayai oleh kampus di internal, di STKIP Taman Siswa Bima, melakukan penelitian internal, hibah internal, dan itu kami memberikan laporan penelitian ke Bapeda bahwa kita sempat juga tidak sampai ke seperti istilahnya sampai seperti seminar sih, tidak, tapi kita memberikan gambaran bahwa hasil riset kami ini seperti ini, karena memang yang perlu di Kabupaten Bima itu bukan masalah bukan masalah SDM-nya. Ini kan yang, mohon maaf, ini yang sering saya dengar, itu tadi sudah disanggah oleh Bang Dokter, Bang Ifran, bahwa bukan masalah SDM kalau kita berbicara di Bima itu. Tapi kan memang yang sering disinggung kan masalah SDM-nya orang-orang Bima. Iya, tetapi memang bukan itu yang menjadi masalahnya, itu yang masalah event itu. Masalah event. Nah, kembali yang saya katakan tadi, ada 3 masalah besar di Bima, yaitu pembinaan, kearifan lokal. Nah, dan ketiga yaitu masalah fasilitas. Yang paling penting yang harus kita sama-sama pahami bahwa kearifan lokal ini yang sangat riskan untuk di Bima, karena memang ya tadi kami melakukan riset itu bahwa 85% para pemuda itu lebih memilih main sepak bola mini ketimbang karena sepak bola mini itu yang pertama memang gengsinya luar biasa, terus karena eventnya. Nah, ini yang kami sampaikan ke Bapeda bahwa memang yang masalah dalam sepak bola Bima itu yaitu event itu, karena memang percuma, mohon maaf, kalau memang kita hanya ada pembinaan tetapi tidak ada event. Nah, para motivasi pemain untuk berprestasi ini yang sulit. Nah, kembali ke kita berbicara psikologi. Kalau untuk psikologi olahraga kan tadi motivasi. Tadi sudah disampaikan, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Nah, yang paling penting yaitu motivasi internalnya seorang atlet atau seorang pemain. Nah, bagaimana pemain bisa bermotivasi menjadi seorang pemain profesional ketika tidak ada event di Bima? Mohon maaf kalau kita berbicara Mas Rangga, Mas Adi, itu kan Mas Rangga setelah beranjak ke Jogja, karena memang saya tahu di Jogja, event di Jogja, tiap-tiap kabupaten itu memiliki event resmi dari PSSI, dari skala Liga 3, Liga 2, Liga 1. Nah, seperti itu, ada jenjangnya. Nah, kalau kita berbicara di Bima, ya jelas masih jauh. Nah, mau kita hanya tarkam kan kalau kita berbicara tarkam itu hanya sebagai ajang pekerjaannya para pemain saja, hanya untuk mencari uang. Tidak ada kelanjutan. Jenjang karir ya. Betul. Nah, itu yang kami sampaikan dari hasil riset kami ke Bapeda bahwa Bima ini harus kita memberikan event, memberikan sebuah lahan untuk para pemilik bakat, para anak-anak Kabupaten Bima ini, ya SDM-nya luar biasa. Tadi kita berbicara masalah pemain, terus masalah pelatih. Ya walaupun ya ini pelatih di Bima, mohon maaf, memang masih
untuk lisensinya masih kurang seperti itu. Tetapi, nah ini yang menjadi masalah juga untuk kita semua. Di PSSI juga sebenarnya harus benar-benar mendukung bagaimana lisensi para pelatih, terus yang memiliki bakat di bidang kepelatihan itu seperti apa. Nah, saya sampaikan juga yang saya rasakan bahwa tidak lepas dari saya juga dari akademisi, tidak lepas juga seharusnya teman-teman dari yang memiliki kebijakan-kebijakan, yang memiliki yang berhak untuk memberikan kebijakan-kebijakan di daerah ini harusnya kan lebih tahu dan lebih paham bagaimana cara ini. Yang paling penting bekerja sama dengan pihak perguruan tinggi, para peneliti, terus para yang memiliki yang expert lah, yang memang yang sudah ahli dalam bidangnya seperti itu. Mohon maaf kalau saya melihat mulai dari PSSI ke KONI itu bahkan ya kita tahu semua bahwa organisasi di Bima ini masih larinya ke politik. Ini yang luar biasa. Kalau kita mau memajukan olahraga, ya kita jangan campur aduk dengan politik. Nah, ini yang harus kita sama-sama benahi, ya seharusnya mungkin ya mudah-mudahan bisa untuk talk show selanjutnya bisa kita undang ini teman-teman dari PSSI Kabupaten Bima. Benar-benar. Ini kayak kurang seperti itu nih, biar mohon maaf biar kita nggak sampai hanya diskusi kosong aja seperti itu. Betul. Harus ada, maksudnya harus ada masukan apa hasil diskusi. Gitu. Betul, apa yang hasil diskusi kita pada malam hari ini sebagai acuan, sebagai pedoman untuk pengembangan sepak bola Bima. Jangan sampai sepak bola Bima kita ya hanya sampai ya alhamdulillah udah masuk ke Liga 3 Liga 3. Iya, tapi kan harapan besar kita sebagai para pecinta sepak bola kan kita ya paling tidak bukan kayak tombocore ni eja wara di TV tim Bima seperti itu. Nah, betul. Kenapa kita kalah ya? Itu yang harusnya ya mudah-mudahan bisa berkelanjutan juga talk show ini. Bisa kita undang. Kemarin saya juga ini sampaikan ini pamfletnya saya kirim ke ada PSSI, teman saya yang pengurus PSSI juga, katanya mau gabung tapi nggak tahu, mudah-mudahan ada ini. Tapi kayaknya nggak ada, saya cek di partisipannya nggak masuk. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ke depan kita bisa ini, dan mudah-mudahan ada notulensi diskusi kita, nanti kita bisa buatkan tulisan apa saja yang sebagai masukan-masukan kita untuk sepak bola Bima yang harus kita perhatikan, yang harus kita pertimbangkan. Terus yang paling penting pengembangan sepak bola Bima ini tadi diawali dengan pembinaan terus event itu. Mungkin itu sementara. Oke. Menarik nih diskusinya nih. Kalaupun ada teman-teman yang pengen bertanya kepada 3 narasumber kita, langsung saja. Mungkin mengingat kita kan kemarin jadwalin 2 jam ya. Seperti itu. Mungkin kalau pernah ada teman-teman yang pengen nimpal atau gimana, mungkin langsung aja. Mumpung seru banget nih, ada pembicara-pembicara Bang Iwan dari Aksis Akademisi, Bang Ifran dari Kesehatan, terus Bang Rangga selaku pemain. Kalau ada mungkin langsung aja bisa sampaikan, nanti langsung di-share aja. Terus Bang Ifran mungkin mau nanya sih Bang. Mungkin ini di luar konteks yang tadi, mungkin juga sekarang juga buat motivasi teman adik-adik ataupun teman-teman yang lain, mungkin punya bidang, mungkin dia ikut kedokteran nih. Ternyata dokter tuh nggak cuma hanya sebatas nggak sebatas di rumah sakit, ternyata juga ada juga nih yang berprofesi seperti Bang Ifran, nggak cuma di rumah sakit tapi juga di lapangan bola. Nah, kira-kira tuh gimana Bang? Mungkin sedikit cerita buat dan sekaligus gambaran buat teman-teman gitu Bang, kalau boleh tahu Bang. Jadi saya oke, terima kasih.
Ya, Bang. Sebelum saya pengen dengan cerita sedikit. Memang ya mungkin memang karena hobi dan dari dulu memang udah gila bola. Ya jadi kita, kalau saya bilang sih, kalau kita udah suka sama sesuatu hal itu, kita pasti akan selalu menemukan alasan untuk mendapatkannya. Kalau saya bilang seperti itu. Ya, Bang. Nah, kalau minimal untuk mengusahakannya. Kalaupun nanti nggak dapat, ya minimal kita akan selalu temukan alasan untuk mengusahakan apa yang kita inginkan itu, apa yang kita sukai gitu. Kalau saya bilang seperti itu. Iya. Ya sama aja kayak ini. Kebetulan di sini kan kayaknya cowok semua yang datang ya. Ada cewek kan? Ada, Bang, ada. Nah, jadi maksud Ada saya kalau Fani, ya. Oh ya. Jadi maksud saya kalau memang ya sama halnya mau baik cowok ataupun cowok, kalau kita udah tertarik sama cowok atau cewek, pasti kan kita akan selalu punya alasan untuk bagaimana menjalin komunikasi sama dia, bagaimana mengusahakan dia, bagaimana memperjuangkan dia. Jadi seperti itu sih kalau saya bilang. Itu bahasa bapernya sekarang ya. Asik. Jadi kalau sama halnya seperti ini sebenarnya, seperti sepak bola ini. Saya dari dulu memang karena sudah suka sepak bola, saya mau jadi apapun kalau memang itu berkaitan dengan sepak bola, saya kan suka-suka aja, kan senang-senang aja. Alhamdulillahnya Allah ngasih jalannya seperti ini gitu. Saya memang tidak bisa jadi pemain profesional, tapi saya alhamdulillah bisa mendampingi pemain profesional berdiri di pinggir lapangan dan merasakan euforianya seperti apa. Itu yang satu hal yang saya sangat syukuri sebenarnya. Jadi kalau saya bilang sih, pesan saya, entah kita berprofesi seperti apapun, sebagai apapun itu, selama kita bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya dalam hal sepak bola, kita pasti akan dicari rezeki. Yang nyari kita bukan kita yang nyari rezeki yang cari kita. Yang penting kita mau betul-betul ya, tadi seperti saya masih mengutip pernyataan tadi dari Mas Rangga, bahwa memang kalau kerja keras aja tanpa tidak dijodohkan dengan kerja keras saja nggak ada campur tangan Tuhan, nah itu susah juga. Jadi memang harus berjodoh antara kerja keras sama campur tangan Tuhan. Pertanyaan saya, kadang kita ini udah kerja keras luar biasa, yang kita sebut adalah kerja kerasnya kita. Pertanyaan saya, kadang lucunya adalah kita udah minta campur tangan Tuhan apa enggak, itu sebenarnya. Kalau latihan, semua orang latihan sebenarnya. Jadi kalau bicara latihan, saya yakin semua orang yang ada di persepak bolaan ini pasti udah latihan keras lah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tapi berikutnya mereka udah nyoba untuk meminta campur tangan Tuhan enggak terhadap kerja keras mereka lakukan. Ya minimal mungkin dengan doa, kalau saya bilang seperti itu. Karena batas antara mungkin nggak mungkin itu ya hanya doa aja, kalau saya bilang gitu sih. Jadi saya jadi dokter juga dulu memang selama kuliah, karena kita dulu ada event antar Liga Kedokteran se-Indonesia sebenarnya. Jadi di situ tempat saya ketemu sama orang-orang yang dari luar. Jadi kita main bola tuh, seluruh mahasiswa kedokteran itu kita main bola di Jakarta. Nah itu yang menjadi jalan pembuka saya bisa sampai ke sana. Jadi kalau saya bilang kemampuan yang kemampuannya jauh lebih dari saya itu pasti banyak, apalagi di Jakarta gitu kan. Kalau kita bicara skill dan segala macam, saya yakin dan percaya bahwa banyak di luar sana atau di daerah Jakarta sana yang punya kemampuan lebih daripada saya. Nah, sama seperti para pemain sepak bola ini sebenarnya, yang kalau bicara kemampuan, saya yakin dan percaya. Saya dari dulu selalu bilang bahwa ini anak-anak yang di timnas ini, kalau saya cari bakat-bakat di Bima, ini bisa dilatih dengan cara seperti ini, akan terbentuk juga. Saya bilang seperti itu. Jadi kalau kita bilang itu tadi seperti yang saya bilang, kalau kita cuma hanya percaya sains, kita bicara hanya bahwa hanya dengan latihan keras kita bisa mendapatkan itu, bagi saya itu hanya 50%, karena 50%-nya itu 50% itu tergantung kita seimbang antara kedua kita. Kesempatan, peluang itu bakal nyari kita, bukan kita yang harus nyari kesempatan sama peluang. Toh kita sudah ngelakuin semuanya, kalau saya bilang seperti itu. Kalau saya seperti itu. Iya, itu dia. Ikhtiar dan usaha, ya benar. Rezeki yang akan mengatur sendiri. Asik.
rezeki kalau saya bilang gitu. Oke bang, siap. Siap. Profesi apapun itu sih sebenarnya nggak ada batasan sih. Mau saya kemarin akhirnya ada, jadi sepak bola itu bisa melibatkan multidisiplin ilmu loh sebenarnya kalau saya bilang. Bicara nggak hanya bicara tentang orang-orang yang tahu olahraga aja, atau nggak hanya bicara tentang orang-orang yang tahu sepak bola aja. Tapi sebenarnya banyak disiplin ilmu yang bisa terlibat dalam sepak bola. Kalau saya bilang seperti itu. Di Eropa pun udah mulai seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kebanyakan kita ini udah terlanjur pesimis sebenarnya. Pesimis dengan diri kita sendiri. Kita selalu kadang saya mah ini cuma ini gimana bisa ke sana. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang pernyataan-pernyataan seperti ini yang sebenarnya membunuh karakter kita sendiri, seperti yang dibilang sama Mas Rangga tadi, ya memang harus melawan diri sendiri dulu. Kalau mau melawan orang lain harus lawan diri sendiri dulu. Harus berani keluar dulu dari diri sendiri dulu. Kalau harus berani keluar dari zona nyaman lah. Seperti itu sih kalau saya bilang. Saya mah butiran rengginang. Biasanya banyak bilang gitu. Terus kalau teman-teman yang gimana ya? Iya, terus juga kalau dari Bang Rangga gimana Bang? Pesan-pesannya juga Bang buat teman-teman, motivasinya gimana Bang biar levelnya tuh bisa kayak Bang Rangga atau mungkin bisa lebih gitu dari Bang Rangga, itu gimana Bang? Pesan-pesannya Bang buat adik-adik ataupun teman-teman. Halo. Oh, jaringan error ini. Jaringan. Gimana? Ini juga Bang terkait pesan-pesan buat adik-adik. Mungkin pesan terakhir Bang, pesan terakhir untuk para pemuda Bima agar semangat lagi wes. Dalam berkarir khususnya di dunia sepak bola mungkin seperti itu Bang. Ya mungkin Halo Bang. Halo. Ya, siap. Iya, mungkin pesan dari saya buat teman-teman atau adik-adik yang ingin berkarir di sepak bola profesional, ya mulai dari diri sendiri lah, belajar disiplin, menghargai waktu, ya berjuang, yang pastinya seperti yang disampaikan Pak Dr. Ifran, ya berdoa, minta restu dari yang di atas, ya yang menentukan ya bukan kita sebenarnya, kita hanya mampu berusaha, berdoa, ya segala apapun hasilnya yang menentukan Tuhan. Sama seperti saya juga, apa yang saya cita-cita dan harapan yang ingin saya capai, saya gantung semua sama Tuhan gitu. Jadi segala permasalahan, apa yang saya inginkan, apa yang mau saya lakukan, ya saya berserah diri, maksudnya meminta bantuan, pertolongan dari Tuhan gitu. Itu yang selama ini yang saya pegang ya, buat acuan, buat impian-impian saya begitu. Jadi pesan saya tetap terus berjuang, berusaha, lawan ego-ego diri sendiri, terus harus berani keluar dari zona-zona nyaman, misalnya sudah nyaman dengan lingkungannya yang maksudnya dalam tanda kutip mungkin pergaulan yang negatif gitu ya, perbanyak hal-hal yang positif seperti itu. Jadi dari sepak bola juga banyak saya dapatkan pelajaran hidup yang saya dapatkan dari, bukan hanya tentang sepak bola, tapi banyak cerita, banyak apa yang sudah saya lalui di sepak bola itu mengajarkan saya tentang arti kehidupan, cara menghargai orang lain, gitu. Jadi mungkin buat adik-adik saya, mungkin teman-teman saya yang mau berkarir di sepak bola profesional, ya harus betul-betul berusaha. Jangan hanya mengandalkan mungkin bantuan dari orang lain. Itu memang tidak baik buat diri kita sendiri juga. Jadi apapun itu ya mulai dari diri kita sendiri. Jadi
memotivasi diri sendiri itu sangat penting lah untuk meraih apa yang kita inginkan. Mungkin seperti itu Mas Septian. Siap, Bang. Dari saya. Terus Ya mungkin yang perlu saya tekankan juga ya, asal kita mau, pasti semua akan ada jalan gitu. Siap. Oke Bang, kasih Bang. Iya. Kalau dari Bang Iwan Bang, pesan-pesannya Bang, mungkin karena sepak bola kan gak cuma dalam satu bidang Bang ya, kan punya banyak bidang, mungkin salah satu dari akademik, pendidikan. Nah, kira-kira gimana Bang buat motivasi teman-teman mungkin Bang? Oke, kalau saya untuk pesan, karena saya belum jadi orang profesional ini, tapi ini paling tidak inilah untuk teman-teman semua yang ada di sini, yang ada di Zoom meeting atau lewat live Facebook. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Rangga bahwa memang yang pertama yang harus kita lakukan keluar dari zona nyaman. Kalau orang bijak berbicara itu, jika bakatmu tak dihargai di kotamu, maka merantaulah. Nah, ini hasil dari kata bijak seperti ini nih, Mas Rangga sama Mas Adi itu kan harus keluar dari Bima karena memang bakatnya tidak mampu ditampung oleh Bima, ya harus keluar. Nah, di sana yang memang ada di Jogja, ada di Makassar, seperti itu. Terus yang paling penting yang harus kita sama-sama ketahui, dalam psikologi olahraga juga, saya juga ngajar di psikologi olahraga. Kalau dalam ilmu psikologi itu, dalam ilmu psikologi olahraga itu, untuk latihan itu kita latihan bukan untuk prestasi. Yang paling penting kalau kita ingin memotivasi diri kita, bukan kita itu latihan untuk prestasi sebenarnya, tetapi latihan kita itu untuk mengembangkan skill. Yang pertama, ketika skillnya itu sudah terbentuk, maka otomatis prestasi itu sama halnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dr. Ifran juga. Kalau untuk masalah masalah rezeki. Nah, tadi bukan hanya rezeki kalau saya bilang, masalah prestasi juga. Ketika skill sudah terbentuk, maka prestasi itu otomatis akan datang dengan sendirinya. Seperti itu. Sekali lagi, latihan itu bukan untuk kita melihat ke prestasi, tetapi latihan itu untuk bisa kita mengembangkan skill. Nah, kalau mindset kita itu latihan untuk mendapatkan prestasi, jangan. Untuk latihan itu ya untuk yang pertama yaitu mengembangkan skill. Dengan mengembangkan skill dengan sendiri Ya. Kalau diniatkan dengan prestasi, pada saat prestasinya tidak muncul, ujung-ujungnya dia tidak akan mau lagi berusaha dan berlatih gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Nah itu dalam ilmu psikologi olahraga itu, ketika kita niat untuk mendapatkan prestasi, ketika kita gagal mendapatkan prestasi, otomatis itu tingkat pesimisnya itu akan sangat dominan, seperti itu. Rasa optimisnya itu akan tidak terbentuk. Nah, ketika niatnya diawali dengan latihan itu untuk membentuk skill, untuk membentuk kemampuan diri atau keterampilannya, maka prestasi itu otomatis mau tidak mau dalam ilmu olahraga itu, ketika dia memiliki keterampilan, ketika dia memiliki skill, otomatis itu prestasi akan mengikuti. Dalam ilmunya Bongpa itu mungkin ada peserta kita juga itu, ada Pak Lubis. Oh, iya. Pak Lubis juga paham itu masalah teori latihan itu, bahwa memang dalam teori latihan itu piramida terbalik. Kalau kita berbicara piramida terbalik itu, yang paling dia yang paling tinggi dalam piramida terbalik yaitu prestasi. Tetapi prestasi itu masih jauh. Nah, kalau untuk prestasi jelas
semua atlet itu pasti inginnya prestasi, tetapi yang harus untuk para teman-teman yang masih diawali dengan para usia dini nah ini yang ilmu psikologinya itu di tingkat skala usia dini lah yang harus kita tanamkan, yaitu latihan itu bukan untuk prestasi dulu. Nah itu ilmu kepelatihannya juga, para pelatih juga harus tahu bagaimana cara memberikan pemahaman ke para atlet atau pemain kita di tingkat usia dini. Nah, jangan sampai di usia dini itu baru mengenal bola, kita harus tuntut mereka harus mendapatkan prestasi. Jangan sampai seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Siap, Bang. Ya, mungkin kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, sesi Q&A ya. Jadi bagi rekan-rekan semua peserta Zoom meeting yang hendak bertanya, silakan, kami persilakan. Mungkin kepada ya Bapak Lubis ya. Oke. Ya, Bang Lubis, silakan Bang Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit ya Mas Ian ya untuk rekan-rekan sekalian. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatan. Mungkin sangat menarik apa yang telah disampaikan oleh saudara saya tadi juga Pak Rabuan, abang dari kami juga Dr. Irfan, dan adik saya juga saudara Rangga Muslim. Ada beberapa yang menarik terkait bagaimana olahraga sepak bola di Kabupaten Bima pada khususnya. Mungkin kalau saya rasa seperti yang mungkin saya amati ya, mungkin dari keseharian yang ada khususnya di Kabupaten Bima, mungkin saya berangkat dari kecamatan saya sendiri, mungkin untuk kecamatan Langgudu. Sebelum beranjak ke Kabupaten Bima lah, mungkin seperti itu. Sebenarnya saya lebih sepakat apa yang telah disampaikan oleh Dr. Ifran juga, teman-teman Rangga juga, kalau untuk bibit atau bakat orang-orang Bima itu semuanya rata-rata berbakat sepak bola sebenarnya. Kemudian yang kedua untuk latihan, saya yakin, saya amati di Kecamatan Woha akhir-akhir ini pokoknya setiap hari mereka keluar latihan. Di Langgudu pun begitu, di Sape pun begitu. Kalau untuk latihan, tapi yang menjadi PR kita bersama itu sebenarnya ini terkait mau dikemanakan ini teman-teman ini gitu maksudnya. Kembali lagi ke tadi, mungkin fasilitas seperti apa yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah sampai hari ini untuk memajukan sepak bola. Kalau saya pribadi mungkin saya lebih pesimis untuk Kabupaten Bima ini, sampai kapanpun kalaupun seperti ini tidak akan mungkin bisa memajukan sepak bola khususnya di Kabupaten Bima. Lebih baik kalau saya pribadi lebih memotivasi teman-teman itu ya seperti yang dialami oleh teman-teman seperti Rangga, Adi dan kawan-kawan. Ya lebih baik kita berani berpacu dengan orang-orang yang zona nyaman, mungkin seperti itu. Ya mungkin itu kalau dari saya. Kalau pertanyaan mungkin saya sedikit, mungkin ada teman-teman yang lebih berpengalaman di sini. Kalau saya minta berbagilah, karena saya di Langgudu saya berencana ini baru rencana sebenarnya. Saya berencana untuk bagaimana saya ingin mengembangkan sepak bola di Langgudu ini karena potensi mungkin seperti itu. Untuk berinisiatif mendirikan akademinya atau SSB-nya mungkin seperti itu. Mungkin ada pengalaman dari teman-teman lah, mungkin saya minta untuk ilmunya mungkin seperti itu. Mungkin itu Pak Yan. Mohon maaf apabila ada salah. Buat semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung kepada Bang Rangga ya, yang merespon dari pertanyaan dari abang kita Bang Lubis. Mungkin ada rekomendasi Bang, pelatih yang terbaik mungkin asik. Atau punya link kemana gitu Bang. Silakan Bang. Ya oke. Saya sedikit menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh abang kita Bang Lubis ya. Sebenarnya ini mungkin satu dari sekian banyak orang-orang yang peduli dengan perkembangan sepak bola di Kabupaten Bima ya. Saya sendiri mengapresiasi ya
mungkin kalau dari saya, ya baiknya lakukan dulu lah. Maksudnya, mungkin secara teknisnya masalah pelatih atau apa ya mungkin bisa berjalan atau menyesuaikan. Karena memang keadaan yang ada di Bima sekarang ini keterbatasan terkait pelatih. Jadi bisa kita hitung berapa jumlah pelatih yang ada di Kabupaten Bima. Jadi saya rasa tidak akan memadai karena mungkin karena jarak dari misalnya dari kecamatan yang lainnya cukup jauh juga. Jadi banyak kendala yang kita hadapi yang menjadi persoalan kita di Kabupaten Bima. Jadi saya rasa mungkin dengan Bang Lubis juga atau Pak Lubis yang punya pengalaman juga yang mempelajari tentang ilmu-ilmu sepak bola ya bisa diterapkan lah paling tidak dengan menginisiasi adanya SSB ya bagi saya itu luar biasa. Tapi kalau untuk masalah mungkin teknisnya pelatih atau segala macam ya mungkin bisa menyesuaikan karena mungkin banyak keterbatasan yang dimiliki. Ya kalau dari segi mungkin pengalaman, Bang Lubis juga sudah berpengalaman menurut saya ya. Tinggal dijalankan apa yang semestinya dijalankan ya mungkin akan menjadi contoh buat daerah-daerah atau kecamatan yang lain bahwa bentuk kepedulian untuk perkembangan sepak bola di Kabupaten Bima. Kalau dari saya seperti itu, Mas Septian juga Bang Lubis. Oh ya, terima kasih. Mungkin dari saya minta masukan dari Dr. Ifran lah. Mungkin dokter timnas, mungkin ada pengalaman mungkin dari ada tahapan-tahapannya Bang. Ya. Iya betul. Ya, Bang Ifran. Ya gimana Bang Ifran? Silakan Bang. Oke, terima kasih. Jadi kalau memang dari perihal SSB atau ini ya akademi ya. Jadi ya, SSB. Jadi kalau saya rasa itu sangat niat yang sangat baik. Selama kita masih mau berusaha. Jadi SSB ini bisa dijadikan wadah untuk anak-anak ini, untuk anak-anak yang punya potensi ini maupun yang tidak punya potensi. Sebenarnya saya selalu nggak tahu, mungkin sedikit ini. Jadi kalau dibilang potensi dan nggak potensi ini sebenarnya yang kalau saya bilang tergantung kemauan sebenarnya seperti itu. Karena kalau yang skillnya biasa tapi punya kemauan yang keras jadinya kayak Ronaldo kan. Terus yang punya potensi luar biasa dari bawahnya kan Messi kalau saya bilang seperti itu. Jadi kalau Ronaldo ini ibaratnya orang-orang ya memang orang yang memang punya kemauan untuk berkembang untuk mau meningkatkan kemampuan dirinya. Nah, ini salah satu contoh bukti nyata dan memang udah terkenal di dunia. Beliau adalah contoh yang sangat baik gitu. Jadi kalau perihal SSB atau akademi tadi itu ini bisa jadi langkah awal yang sangat bagus untuk perkembangan sepak bola Indonesia karena jujur aja pengalaman saya kemarin ketika ada bakat di sini setiap pemain yang ada kemarin saya beberapa pemain yang dipanggil sama tim nasional adalah orang tidak dari klub tapi mereka dari SSB apalagi pada usia muda mereka itu berasal dari SSB. Jadi kalau kita tidak punya SSB orang bakal menanyakan mereka mendapatkan ilmu sepak bola dari mana. Orang banyak karena seperti ini banyak orang bisa bermain bola tapi tidak semua orang bisa bermain sepak bola. Nah itulah cara bermain sepak bola ini yang mereka dapatkan di SSB atau akademi ini sebenarnya. Jadi kalau bicara skill segala macam itu orang yang bisa bermain bola tapi belum tentu bisa bermain sepak bola karena sepak bola itu dimainkan oleh 11 orang itu permainan tim soalnya. Jadi butuh hal-hal yang memang perlu didapatkan di SSB. Butuh hal-hal yang memang perlu didapatkan seperti di SSB atau akademi ini sebenarnya dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Jadi anak-anak ini
mulai dari fisik, kemudian mulai dari skillnya, kemudian dari mentalnya terbentuk dengan baik dan siap untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih baik, seperti itu kalau menurut saya sih. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Siap. Mungkin dari teman-teman lain mungkin ada pertanyaan lagi. Last question, pertanyaan terakhir. Bang Inun mungkin dari tadi, dari awal, mungkin udah ikutin dari awal, Inun. Atau Alan. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengadakan acara seperti ini. Yang mudah-mudahan acara Ada seperti video ini. Om. Sinyal. Biasa pakai wifi rumah ya. Siap. Sampai mana tadi dulu lupa. Terus itu ya mudah-mudahan acara kita ini bisa didengar oleh pemerintah gitu ya. Ya karena semua yang mengendalikan yaitu pemerintah sebenarnya. Terkait SSB tadi saya juga sempat memikirkan hal itu. Ya kemarin juga sempat melatih anak-anak SD sampai SMA ya kemarin karena ya kendalanya di lapangan di lapangan Barlau itu sekarang ada event layangan, jadi ya anak-anaknya nggak jadi latihan. Nggak jadi main. Terganggu berarti ya Jadi gara-gara layangan. Ya karena sorenya ya banyak sekali orang event layangan itulah. Terus itu ya saya juga sudah beli bola dan ya peralatan seperti kun itulah. Ya emang ya ada niat untuk adik-adik kita ini yang umurnya yang masih SMP SMA gitu ya supaya mereka ya terhindar dari ya misalkan di Bima ini ya sudah banyak ya pergaulan bebas ya. Ya pergaulan bebas seperti narkoba, obat apa itu namanya segala macam itu kan. Jadi kita larinya ke olahraga, ke sepak bola karena ya jujur saja di desa saya di Desa Tengah ya banyak sekali potensi-potensi. Ya sampai-sampai adik-adik SMP ini membeli sepatu sendiri gitu loh. Wis, luar biasa ya pengorbanannya ya. Saking sukanya ya. Jadi saya lebih suka ke anak-anak SMP dan SMA lah ya karena mereka ya masih muda juga karena memang yang muda-muda itu yang kita cari ke depannya gitu seperti itu. Nah terkait tadi SSB itu tadi misalkan di Kecamatan Wah juga sudah bagus karena PSOH itu kan sudah mendatangkan langsung pelatih dari mantan pelatih Persebi kayaknya Pak Sam itu kan. Jadi ya perkembangannya progresifnya sudah bagus lah seperti itu. Dan mereka juga sudah beberapa kali keluar main gitu seperti di Sape. Dan kemarin juga kami dari PGRI Boha kan ada tim sepak bolanya. Nah kemarin juga kami sempat main sama tim PGRI Lambu gitu ya di lapangan Lambu Baru itulah. Ya mungkin lapangannya pertandingan persahabatan bagus, ya. Laga bagus di foto atau apalah. Tapi terakhir kali kita pergi kemarin seminggu yang lalu rumputnya itu masih bagus akan tetapi ya musim kemarau ini aja sih yang ya kelihatan jelek aja sekarang gitu ya seminggu yang lalu lah. Jadi untuk itu ya kembali lagi ke pemerintah tadi ya pemerintah semua yang memegang kendali ya kita hanya bisa berusaha di wilayah-wilayah tertentu saja misalnya Pak Lubi juga tadi di kecamatannya di desanya ya setidaknya dengan kita melakukan hal-hal kecil seperti ini mungkin nanti ya pemerintah akan terketuk hatinya lah seperti itu.
Asik. Oke, siap. Dan untuk gini mungkin tadi di Dokter Irfan juga kemarin sempat kita satu tim juga di CGFC ya. Ya, Iya, seperti iya. itu. Siap. Mungkin pertanyaan saya untuk ya pengalamannya aja sih masuk di timnas Indonesia ya, meskipun sebagai dokter mungkin makanan apa saja yang boleh dimakan, waktu makannya itu kapan, ya mungkin bisa di-share lah. Terus itu lagi satu nih Bang Najim, Iya. masalah kearifan lokal tadi. Jadi ya itu tergantung lagi di pemerintah. Ya kenapa pemerintah tidak ya istilahnya itu mengadakan istilahnya tandingan lah, misalkan adakan banyak lagi turnamen ya pertandingan sepak bola besar. Nah seperti itu. Ya, seperti yang direkomendasikan Bang alasan Iwan juga, tadi. Ya kami sering juga main bola plastik. Ya, emang ya gengsinya sangat luar biasa gitu ya. Ya kemarin juga alhamdulillah di Barlau Cup yang terkenal di Kabupaten Bima, yang memiliki rumput yang bagus itu alhamdulillah ya keluar sebagai juara itu sangat bangga sekali gitu lah. Ya tim Tengah, Rajagan FC itu ya. Nah, ya itu sih ya harapannya ke depan supaya agar ya persepaan bola di Bima ini bisa lebih maju lagi. Ya terutama di anak-anak mudanya itu aja sih. Ya kita kan ya jujur saja saya sampai sekarang belum tahu untuk seleksi pemain Persebi dan Persekobi itu seperti apa. Nah sedangkan ya kita melihatnya di mana. Nah apakah harus diadakan di event-event antar sekolah atau antar kecamatan, saya belum pencarian bakatnya seperti gitu, apa ya. gitu ya. Ya jangan sampai yang itu aja jadi pemainnya gitu loh. Siap. Berarti pertanyaannya ada dua ya. Yang pertama buat Bang Ifran terkait dengan makanan apa? Mungkin saran-saran tentang diet sebagainya. Lalu yang kedua mungkin terkait dengan alur seleksi Persebi seperti apa seperti itu. Mungkin ada pemateri lain yang bisa memberikan jawaban. Ya, silakan Bang Ifran. Ya. Monggo Bang. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin singkat saja sebenarnya kalau dari saya. Jadi kalau kita bicara tentang makanan yang harus kita atur untuk pertandingan itu dibagi 3 sebenarnya. Pertandingan pertandingan sebelum kita ada menu pada saat kita latihan, ada menu pada saat kita menjelang pertandingan, ataupun ada menu pada saat menjelang latihan fisik atau latihan ringan. Jadi itu 3 poin pentingnya. Jadi pada saat menu latihan itu seperti apa kalau menu berasa latihan juga itu bergantung pada intensitas latihan pada hari itu. Kita main di mana gitu. Itu biasanya kita koordinasi sama pelatih fisiknya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk mungkin kalau kita bicara khususnya di Bima ya, mungkin saya hanya bisa ngasih tips-tips saja karena nggak mungkin kayaknya kalau saya harus jelaskan satu persatu detail menunya yang mungkin, karena udah banyak bukan underestimate, tapi memang kalau kita bicara menu makanan ini jangankan untuk standar Bima ya, untuk standar Indonesia saja kita masih sangat kesulitan karena kita di situ banyak latar belakang budaya, latar belakang ya kita harus mempelajari, kita harus tahu juga tentang gimana latar belakang budaya mereka seperti apa. Ada mungkin yang nggak suka makan sayur, ada mungkin yang nggak suka. Jadi sangat-sangat kompleks kalau kita bicara tentang menu makanan tiap pemain itu beda soalnya. Jadi satu piring itu beda-beda. Punya kebutuhan masing-masing Bang. Jadi tapi hal yang pertama yang harus kita penuhi adalah yang karbohidratnya, kemudian sebagai sumber energi utama, kemudian kebutuhan protein dan lemaknya, kemudian multivitamin dan juga mineralnya. Jadi kalau itu udah
memenuhi, ya mungkin bisa didapatkan pada menu pasar lima sempurna. Kalau contoh paling gampangnya saya bilang, seperti itu. Kalau untuk tips-tips pada saat pertandingan ya kalau bisa jangan dimakan makanan pedas. Makanan pedas sekarang nggak dipakai. Makanan pedas itu bakal mengganggu saluran pencernaan. Jadi kalau kita makanan-makanan yang lain itu bisa bikin apa yang kita makan nggak berguna, jadi nggak dipakai untuk pertandingan. Akhirnya bakal cepat kram, cepat capek dan sebagainya. Kemudian perbanyak minum air putih sebenarnya, bukan tidak dianjurkan terlalu banyak minum yang manis-manis banget karena justru itu membutuhkan cairan yang banyak untuk diserap juga gitu. Kemudian makan daging sebenarnya itu nggak boleh kalau menjelang pertandingan karena nggak dipakai sama sekali. Itu malah mengganggu konsentrasi karena semua oksigen itu difokuskan ke saluran pencernaan untuk menggiling daging itu, untuk memproses daging itu sebenarnya. Makan daging, terus makan makanan yang pedas, makan makanan yang berminyak, berlemak, dan segala macam itu tidak dianjurkan sebenarnya. Jadi kalau itu mungkin itu sih sebenarnya kalau singkatnya tipsnya seperti itu. Oke, makasih Bang. Terus yang tadi pertanyaan kedua mungkin ada yang tahu informasi Persebi ya ataupun Persekobi itu mungkin ada yang tahu mungkin dari teman-teman pembukaan betul. Seleksi atau gimana? Alur seleksi. Mungkin sedikit ya, Mas Ian ya? Iya Bang. Sama sebenarnya pertanyaan saya juga itu lebih berpatokan di situ juga sebenarnya pertanyaan yang sama sebenarnya untuk penyeleksian proses seleksi di Kabupaten Bima itu memang seperti apa sih sebenarnya itu? Ya karena memang saya lihat itu di Kabupaten Bima ini kok pemainnya itu hanya dipilih dari beberapa kecamatan saja, mungkin seperti itu. Lalu bagaimana dengan Langgudu? Lalu bagaimana dengan Sape? Saya yakin di Kabupaten Bima itu tidak pernah melakukan seleksi sebenarnya, mungkin seperti itu. Saya ketemu dengan teman kemarin, saya pertanyakan dengan teman-teman seperti Hairul kemarin bertindak sebagai tim seleksi di Kabupaten Bima saya di kemarin. Mungkin seperti itu. Saya berikan masukan. Sebenarnya tiap-tiap kecamatan itu harus diberikan rekomendasi dari Kabupaten Bima itu untuk melakukan kompetisi di kecamatan itu, kemudian diseleksi lagi oleh tingkat kabupaten, mungkin seperti itu. Itu masukan saya kemarin. Tapi kenyataannya yang terjadi di Kabupaten Bima itu tidak ada sama sekali. Saya yakin itu, Mas Ian. Tapi tidak tahu sih, mungkin ada pengalaman dari teman-teman yang lain mungkin seperti itu. Oke, mungkin cukup, Mas Ian. Oke, Bang. Siap, makasih masukannya, Bang. Terkait berarti tadi untuk jawaban dari Mas Alan tadi berarti belum kejawab Bang ya terkait informasi-informasi itu. Baru sekedar saran aja dari Bang Lubis gimana harusnya alur yang baik dalam seleksi. Seperti itu. Mungkin sekian dulu ya. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman yang hadir pada kesempatan kali ini, terutama pembicara-pembicara juga yang sudah meluangkan banyak waktunya. Saya tahu teman-teman juga pasti lagi sibuk, abang-abang pada sibuk. Makanya kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Semoga di kesempatan kali ini bisa melahirkan diskusi-diskusi lainnya yang mungkin akan berdampak pada persepak bolaan di kita. Seperti itu. Dari Najim kan disampaikan Bang, Najim? Dari Najim? Oke, mungkin terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga sudah mengundang saya sebagai host ya, asik. Lalu kepada teman-teman pemateri dan kepada abang-abang pemateri, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Mungkin seperti yang direkomendasikan oleh Bang Iwan tadi terkait dengan mungkin akan diadakan talkshow berikutnya. Yang bisa jadi akan kita undang para narasumbernya adalah para pemangku kebijakan seperti itu. Semoga kami bisa mendapatkan link untuk ke sana sehingga bisa mudah untuk mengundangnya seperti itu. Ya, mungkin silakan ya. Mungkin malam ini kita cukupkan dulu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bang Rangga, Bang Iwan, Bang Ifran. Siap. Mungkin terakhir saya mau izin ini dulu Bang ya. Kita screenshot dulu kali Bang ya. Sebagai orang terakhir di sini. Penutup.
bikin screenshot Bang ya. Ayo tunjukkan ekspresi terbaiknya. Siap. 1, 2, 3. 1, 2, 3, oke. Oke, makasih Bang Wang ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak. Iya, Tan. Ya Bang. Lebih soal. Terima kasih kawan dohol. Inai. Sukses selalu. Iya Bang. Dia habasu. Masuk. Iya. Salam nabi doa ke. Yang speaker tiri batu Suy. acara Kesamre. hati-hati. Nah dukung selalu kamu doa re. Barulah mas ke. Mau penongkrong nami ke. Aku menongkrong saya. Aku pumiai. Pokoknya dukung selalu kegiatannya bagus itu. Ya Bang. Pusat re. Ay tala bikin rusuh ente kan ore. Aina nah esok dia ada pertanyaan seputarnya deh. Ada belum? Nah, lepas deh. Ya. Lepas deh tanah. Namrayo, nanti ini nah deh. Aina. Oi, aina hari sih doh. Ngom noh bro. Hari Iwan hari. Maru we. Maru tahu. Curhat ke hidup kalian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.